Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi Shalom. Shalom. Kita sudah ada di hari yang ke-40. Hari yang ke-40 dihitung dari hari kebangkitan Kristus. Itu menjadi hari baru. Kalau kita hitung dari tanggal berapa ya? Kita mulai Paskah itu tanggal 1 April. Hari ini tanggal berapa ini hari? Bulan April itu ada 30 hari saja. Tapi sudah harus dihitung sejak tanggal 1, bukan tanggal 2 baru 1 terus sampai tanggal 30, dan hari ini hari Kamis masuk kepada hari ke-40. Seperti apa yang tadi kita baca di ayat yang ketiga, sekali lagi bahwa Lukas ini adalah penulis kitab Kisah Para Rasul. Menurut beberapa catatan seperti itu, dia adalah seorang dokter. Dan tadi di ayat yang pertama dia menyapa Theophilus dengan yang mulia. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Jadi sudah ada buku pertama yang Lukas tulis dalam kitab Injil Lukas pasal 1. Kalau tadi tentang sapaan hai Theophilus yang mulia, kita bisa bandingkan di Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 1. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kamu, dan seterusnya. Jadi banyak orang menyimpulkan yang pertama bahwa penulisnya kemungkinan besar adalah Lukas. Ditujukan pertama-tama kepada Theophilus sebagai seorang petinggi yang ada pada masa itu, yang sudah menerima Kristus, dan juga bagi orang-orang yang lain yang mungkin masih jauh, tetapi Allah mengasihi mereka. Karena itu kalau kita baca kitab Injil Lukas, kita akan melihat di situ bahwa banyak kali Lukas bercerita tentang orang-orang yang dikatakan kafir, orang-orang sederhana, orang-orang miskin, orang-orang berdosa, orang-orang yang jauh daripada harapan bahwa mereka mendapatkan kasih karunia Tuhan juga dalam hidup ini. Karena itu Bapak Mama, kalau kita baca juga kitab Kisah Para Rasul, dia memiliki kerangka pemberitaan seperti apa yang disampaikan tadi dalam bacaan kita di bagian nas pembimbing, yaitu murid-murid diminta untuk menjadi saksi Tuhan Yesus yang bangkit itu, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru ke ujung-ujung bumi. Ini tidak secara sengaja tempat-tempat ini diberi perhatian dalam pemberitaan Injil. Yerusalem itu apa? Tempat di mana Tuhan Yesus mati, diputuskan dia harus mati di Yerusalem, diputuskan oleh pemerintahan waktu itu. Dalam ketakutan sekalipun murid-murid tetap harus tinggal di situ. Kalau kita baca tadi ya Mama, Yesus bilang kamu harus tinggal di sini. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku, dan seterusnya. Jadi Yerusalem, tempat di mana Yesus dibunuh, harus menjadi tempat di mana murid-murid berkumpul pertama kali di situ. Kesaksian mereka harus dimulai dari situ. Kalau tema renungan kita pertama menjadi saksi kemuliaan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga menjadi saksi kemuliaan Yesus. Kesaksian
kesaksian mereka harus dimulai dari situ. Banyak kali Bapak kita bisa memberi kesaksian yang luar biasa di tempat-tempat yang mungkin bukan terdekat dengan kita. Anggaplah Yerusalem, tempat di mana mereka hidup bersama Yesus di situ sampai dengan mati, walaupun tidak hanya Yerusalem saja ya, tempat Yesus melayani, tetapi Yerusalem itu memang kota mulia, kota baik Allah, penuh dengan pemberita-pemberita, tapi di sana juga penuh dengan segala ketakutan dan kejahatan di sana. Tuhan Yesus pernah bilang, kesaksian Yesus sendiri pada kota ini, kamu yang sudah membunuh nabi-nabi. Yerusalem nabi-nabi dilempar dengan batu sampai mati. Tempat di mana orang biasa rindu untuk ke Yerusalem setiap tahun. Paskah harus di sana. Semua orang dari berbagai tempat merayakan Paskah berhari-hari di sana dengan sukacita. Tapi di balik yang lain, tempat itu juga menjadi tempat orang-orang melakukan pembunuhan, kejahatan, dan itu terbukti pada waktu mereka menghakimi Yesus pada masa Paskah. Jadi yang pertama di sini Bapak adalah ketika Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa tinggallah di Yerusalem supaya kamu diperlengkapi dengan kuasa dari surga untuk menjadi saksi ke berbagai tempat. Yesus sementara memberitahukan kepada mereka bahwa Yerusalem sejelek-jeleknya dia, pemberitaan terus dimulai dari sini. Kamu pernah mendoakan orang yang hati terlalu keras? Pernah misalnya suami yang terlalu keras hati, istri yang terlalu keras, anak terlalu keras kepala? Pernah berdoa dia secara khusus? Teman kerja yang hati terlalu keras, Tuhan sudah mulai dari dia. Saya bayangkan bahwa waktu Yesus tahu Yudas itu akan jual dia, tapi dia tidak buat apa-apa dengan Yudas. Yesus bisa doa kutuk dia, dan Yesus tidak buat itu. Hanya memperingatkan dia berulang-ulang kali. Saya tadi masih renungkan, apakah tunggu Yesus mau mati baru Yudas itu Tuhan Yesus peringatkan dia? Sama. Waktu perempuan yang menyambi kaki Yesus dengan minyak narwasi murni itu yang sangat mahal, dia bilang, kenapa kau minyak begini nih? Buang-buang di orang kaki, coba jual saja, kita dapat uang, kita masih bisa bagi-bagi di orang miskin. Jauh-jauh hari sebelum Yesus dijual oleh Yudas, Yesus sudah tahu dia seperti apa. Mulai dari mereka. Ini kesaksian dimulai dari kota Yerusalem, dimulai dari kota yang membunuh Yesus. Mereka harus tinggal di situ, doa di situ 10 hari dan Roh Kudus turun. Bukan di luar. Mungkin kita memang selalu di kota. Kalau kita ini lari dari sebuah ketakutan, tapi Yesus langsung tinggal di situ. Mengapa takut dalam rumah sendiri? Mungkin ketika ada orang meninggal, kalau kita ini penakut, sedang ada orang yang menemani kita. Kita memastikan kita rumah lagi kosong.
Tapi Yesus bilang mulai dari situ. Yerusalem juga mewakili tentang sebuah daerah yang paling dekat saat itu dengan mereka. Bukan Samaria, bukan Galilea. Waktu tadi kita baca ayat 11, malaikat bilang kepada mereka, hai orang-orang Galilea, kalau mereka mau aman, kembali ke Galilea. Tapi Yesus bersama mulai dari situ. Sebuah tempat yang sangat dekat dengan mereka harus mulai dari situ. Karena itu Bapak, pemberitaan kita menjadi berarti. Saya sudah pernah merenungkan ini juga secara pribadi. Bukan kita hebat di luar-luar, tapi dimulai dari tempat yang terdekat dengan kita, di rumah kita sendiri. Saya pernah bilang waktu pemberkatan nikah, yang di luar-luar itu bisa menjadi palsu. Dan kita ketawa di luar, ikut bahagia di luar, menolong di luar, itu semua bisa menjadi palsu. Bukan berarti palsu mutlak, bisa menjadi seolah-olah seperti itu. Kenapa? Karena yang aslinya sesungguhnya di rumah. Yang paling tahu suami adalah istrinya. Yang paling tahu istri adalah suami. Yang paling tahu seorang anak itu adalah orang tuanya. Ada anak-anak itu kalau dalam rumah dia selalu rajin. Coba kalau dia menjadi kawan rumah, karena soal dia kawan, dia bisa tiba-tiba menjadi sangat rajin. Apalagi ini ada yang punya sedikit, apalagi kalau kawan ini adalah dia punya pacar, sangat baik sekali. Jadi Yesus bilang mulai dari situ, dari Yerusalem. Kesaksian mereka akan menjadi berarti dimulai pertama dari tempat di mana mereka menggumuli itu semua bersama dengan Yesus sampai akhirnya. Mereka menyaksikan bahwa Yesus mati di sana. Yesus juga terangkat dari sana. Yesus melayani Bapa, menunjukkan dirinya memang berulang-ulang kali. Mungkin juga bukan di daerah yang bukan Yerusalem, tetapi Yesus terangkat naik ke surga dari atas bukit Zaitun. Mama bisa lanjut di ayat 12 itu ada kesaksian di situ. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Jadi tempat itu sudah terlalu jauh dari daerah Yerusalem. Lalu kemudian lebih luas daripada ibu kota itu, Yerusalem itu ibu kota dari daerah Yudea. Setelah Yerusalem, Yesus bilang jadi saksi juga di seluruh Yudea. Sebuah tempat yang lebih luas dari sekedar sebuah kota, ibu kota Yerusalem. Setelah maju lagi ke Samaria, mungkin Bapak bisa bandingkan di kamus di peta Alkitab di bagian belakang itu, untuk kita bisa bandingkan. Yerusalem di mana? Ada di sebelah mana? Coba peta yang bilang Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Yerusalem ibu kota dari Yudea. Kalau melihat Yudea itu dicetak dengan huruf yang lebih besar, menunjukkan tentang sebuah wilayah yang meliputi beberapa tempat seperti Bethlehem, Yerusalem, dan seterusnya. Kalau kita lihat ke daerah atas di bagian utara itu, kita lihat di situ ada Samaria. Habis Samaria baru naik lagi ke atas lagi, baru kita lihat tempat yang namanya Galilea. Jauh dari Yudea ke
Samaria, di Galilea. Itu tempat yang berbeda, yang jaraknya juga jauh. Kalau dalam beberapa catatan mengatakan waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun dengan ibu orang tua dari Nazaret, karena Tuhan Yesus besar di Nazaret, dia harus pergi Paskah sampai di Yerusalem. Perjalanannya karena harus memutar, tidak boleh lewat daerah orang Samaria. Kata orang Samaria ini orang-orang kafir menurut orang-orang Yahudi, tidak boleh bergaul, tidak boleh ngomong dengan mereka, tidak boleh lewat ke daerah. Maka harus memutar melewati daerah Sungai Yordan. Itu makan waktu 3 sampai 4 hari perjalanan. 3 sampai 4 hari perjalanan dari Nazaret untuk menuju ke daerah Yerusalem. Bagi Yesus semua tempat sampai setelah Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Bagi Yesus semua tempat harus mendapatkan pemberitaan Injil. Semua orang harus mengalami keselamatan. Semua orang harus mendengar bahwa Yesus Kristus itu sudah mati, Dia sudah bangkit, dan sekarang Dia naik ke surga. Semua orang harus mengalami sukacita terhadap apa yang telah Yesus kerjakan dalam dunia ini. Sampai di sini lama kita merenungkan apa yang dialami oleh Yesus dalam kematiannya. Itu menjadi kekuatan bagi kita bahwa pergumulan hidup ini untuk mengalami sebuah jembatan yang namanya kematian, bisa saja kita mengalami seperti apa yang sudah yang Yesus alami. Tapi tidak berhenti di situ. Kematian membawa kepada kebangkitan bagi orang-orang yang percaya dalam Kristus. Tapi juga tidak berhenti hanya pada sebuah cerita kebangkitan. Ada pemuliaan. Kristus naik, Yesus naik, menunjukkan bahwa Allah Bapa menepati apa yang Dia janjikan. Kemuliaan. Nah, ada yang bertanya begini, percaya ada surga? Kita percaya ada surga. Kalau kita percaya surga di mana? Pertanyaan ini bukan sekedar untuk membuat kita tidak percaya surga, tetapi juga untuk menguji iman kita tentang apa yang kita percaya. Surga di mana? Tapi melalui kesaksian Alkitab saat ini kita membaca bahwa sekalipun Dia tidak tampak dengan mata kita, karena tadi kita baca baik-baik, tiba-tiba Yesus sudah menghilang. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, ayat 9, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Itu artinya bahwa sekalipun itu tidak terlihat dengan mata jasmani kita, tapi Yesus sudah mendahului untuk sampai ke sana. Mata jasmani kita tidak cukup untuk melihat semua hal. Kita banyak kali orang suka menuntutnya supaya mujizat itu kita lihat dan kita bermata, baru kita percaya. Tapi pun juga dalam kesaksian Yesus terangkat ke surga, tidak semua ditampakkan oleh Allah kepada murid-murid. Sebatas yang mereka bisa lihat saja, yang kosong-kosong bisa lihat karena iman, karena jasmani, karena keterbatasan, kefanaan pada diri kita. Memang Allah belum bisa simpatkan kepada kita. Cukup sebatas itu. Manusia kalau ingin mencari tahu semua hal juga, baik kalau dia siap. Kalau dia sudah siap, banyak orang juga kan ingin memiliki karunia seperti orang-orang lain punya. Tapi pertanyaan, dia siap juga? Hatinya bersih? Ada sebuah perbandingan? Atau tidak? Akhirnya kita bisa stres
stres gara-gara ini. Kalau banyak keinginan, kalau banyak khayalan. Karena itu dalam bacaan kita membaca bagaimana mereka diberi kesaksian, diberi sebuah pendekatan iman tentang apa yang memang cukup untuk mereka dapati. Lebih daripada itu, menjadi rahasia daripada Allah untuk dibukakan dalam perjalanan waktu bagi mereka. Bagaimana bacaan ini mungkin masih banyak hal yang kita bisa dapati sebagai pesan-pesan firman Tuhan. Tetapi sebagaimana apa yang kita dapati sebagai tema renungan besar yang diberikan oleh Majelis Sinode bagi kita, pesan yang utama dalam kenaikan Kristus ke surga yang kita peringati pada hari ini adalah, maukah kita menjadi saksi bagi Tuhan Yesus yang naik ke surga? Ini yang saya bilang pada beberapa waktu yang lalu. Berapa banyak orang yang belum kenal Tuhan, yang gereja sudah bawa mereka untuk kenal kepada Tuhan. Kita ini masih terlalu gampang itu melayani orang-orang yang sudah Kristen memang. Tapi coba lihat rasul-rasul, mereka telah pergi ke tempat-tempat yang di sana bukan hanya mereka tidak mengenal, tetapi bahkan mereka orang-orang yang menghujat dan sampai ingin membunuh para rasul itu hanya karena memberikan Injil. Kita gereja masih ada pada situasi aman, tetapi sekali lagi tema ini membawa kita kepada sebuah perenungan. Apakah kita dalam masa sekarang masih menjadi saksi-saksi kemuliaan Yesus? Apakah kita benar telah berjumpa dengan Yesus dalam hidup ini? Apakah karya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Allah bagi murid-muridnya, oleh Tuhan Yesus bagi murid-muridnya, menjadi sebuah temuan dalam kesaksian kita dalam segala situasi yang kita hadapi? Apakah tidak? Kalau tidak ada Roh Kudus, bagaimana? Memang berat. Di sini kuncinya adalah kesaksian mereka menjadi lengkap ketika Roh Kudus diberikan kepada mereka. Karena itu biarlah apa yang diizinkan dalam cerita ini untuk kita renungkan menjadi kekuatan bagi kita dalam hidup yang Tuhan masih berikan, dan kehidupan kita kiranya menjadi kesaksian bagi Tuhan oleh karena kasih-Nya sendiri kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian.